Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Permata Aristaria dari mahasiswa Tadris Kimia UIN 1 Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 12212193013. Nah, teman-teman semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan dari video pembelajaran ini yaitu yang pertama dapat menentukan hubungan antara reaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan dan melakukan perhitungan berdasarkan hubungan tersebut. Yang kedua, dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Yang ketiga, dapat mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi dan merancang, melakukan, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir, dapat menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, diantaranya yaitu yang pertama adalah kesetimbangan dinamis, yang kedua ketetapan kesetimbangan, dan yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, kita bahas mengenai submateri yang pertama yaitu tentang kesetimbangan dinamis. Reaksi kimia ada dua macam, yaitu reaksi berkesudahan atau irreversible dan reaksi dapat balik atau reversible. Di mana reaksi berkesudahan di sini adalah reaksi yang berlangsung satu arah. Contohnya yaitu NaOH ditambahkan HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Sedangkan reaksi dapat balik atau reversible adalah reaksi yang dapat berlangsung dua arah. Contohnya di sini adalah 2S2 ditambahkan O2 menghasilkan 2SO3. Jika suatu reaksi dapat balik berlangsung dalam sistem tertutup suhu tetap, maka sistem mencapai kesetimbangan. Nah, perbedaan antara reaksi berkesudahan dengan reaksi dapat balik di sini biasanya dibedakan dengan adanya tanda panah, di mana pada reaksi berkesudahan itu hanya ada satu tanda panah yang mengarah ke kanan, sedangkan reaksi dapat balik ditandakan dengan dua tanda panah yang mengarahkan ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini diberikan sebuah ilustrasi bahwa telur mentah yang digoreng pada sebuah wajan. Di sini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan reaksi irreversible, di mana zat hasil reaksinya itu tidak dapat kembali ke bentuk zat bereaksi, di mana telur yang sudah matang tidak bisa kembali menjadi telur mentah lagi. Nah, sedangkan di ilustrasi gambar sebelah kanan di situ ada dua aqua, yang mana yang satu cair dan yang satunya beku, sehingga di situ merupakan reaksi reversible, di mana zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi, di mana ketika aqua yang cair itu dimasukkan ke dalam kulkas nanti akan membeku. Nah, ketika dikeluarkan lagi dari kulkas, maka zat tersebut akan kembali cair lagi. Sebelum mencapai kesetimbangan, jumlah zat yang bereaksi makin lama berkurang dan jumlah hasil reaksi bertambah. Akhirnya pada saat reaksi maju dan reaksi balik memiliki laju reaksi sama, akan tercapai kesetimbangan dinamis. Nah, grafik kesetimbangan dinamis dapat dilihat pada gambar grafik laju reaksi pada kiri atas. Dalam reaksi setimbang, terjadi reaksi dua arah yang berlawanan dengan laju reaksi yang sama. Ini berarti selama dalam kesetimbangan itu terjadi reaksi baik ke kanan maupun ke kiri tetapi dengan laju yang sama, kesetimbangan kimia demikian disebut kesetimbangan dinamis. Sedangkan kesetimbangan statis, misalnya kesetimbangan dalam neraca saat kita menimbang, di mana tidak terjadi perubahan apapun. Nah, untuk gambar grafik kesetimbangan dapat dilihat pada gambar tersebut. Oke, kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu mengenai ketetapan kesetimbangan.
tetapan kesetimbangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau biasa disingkat dengan KC, dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau biasa disingkat dengan KP. Nah, yang pertama kita bahas mengenai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dulu, di mana KC merupakan tetapan kesetimbangan yang dihitung berdasarkan konsentrasi zat dalam reaksi. Nah, perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Di situ ada 3NO menghasilkan N2O plus NO2. Pada reaksi kesetimbangan heterogen atau wujud zat berbeda, tetapan kesetimbangan atau KC itu ditentukan oleh zat-zat yang berwujud gas atau larutan. Jika komposisi masing-masing zat sudah diketahui kesetimbangannya, maka perhitungan KC dapat dilakukan secara langsung dengan memasukkan nilai konsentrasi zat ke dalam rumus tetapan kesetimbangan. Apabila belum diketahui komposisi masing-masing zat, maka perlu dicari terlebih dahulu. Kemudian menghitung harga tetapan kesetimbangan dengan memasukkan konsentrasi zat-zat ke dalam rumus tetapan kesetimbangan. Yang kedua, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial, di mana Kp merupakan hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaktan setelah masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, perhatikan persamaan tersebut, di mana tetapan kesetimbangan parsialnya yaitu dirumuskan dengan rumus Kp tersebut, yang jumlah tekanan parsialnya itu masing-masing gas merupakan tekanan total dari campuran gas yang disebutkan tersebut, sehingga didapatkan rumus P total yang sudah tertera di situ. Oke, selanjutnya mengenai hubungan Kc dan Kp. Berdasarkan persamaan gas ideal, rumus PV sama dengan nRT yang dapat kita turunkan menjadi P sama dengan nRT per V, yang kemudian dapat kita turunkan lagi menjadi P sama dengan N per V dikali RT, yang diketahui bahwa N per V sama dengan C dalam satuan molar, sehingga persamaan tekanan yaitu PV sama dengan CRT, sehingga harga Kp dan Kc diperoleh dengan Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, yang diketahui bahwa R merupakan 0,02 atm, sedangkan T adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin, dan delta N adalah selisih jumlah mol gas produk dengan jumlah mol gas reaktan, yang mana jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien gas reaktan. Selanjutnya submateri yang ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada 5. Yang pertama ada perubahan konsentrasi, yang kedua perubahan tekanan, yang ketiga perubahan volume, yang keempat perubahan suhu, dan yang terakhir penggunaan katalis. Nah, sebelumnya kita pahami dulu mengenai pergeseran kesetimbangan menurut asas Le-Chatelier, di mana suatu reaksi kesetimbangan itu dapat kita geser ke arah yang kita kehendaki dengan cara melakukan aksi-aksi tertentu. Untuk mengetahui efek atau pengaruh dari aksi yang kita lakukan, kita perlu menggunakan suatu asas yang dirumuskan oleh Henry Louis Le-Chatelier yang dikenal sebagai asas Le-Chatelier, yang dimana asas ini berbunyi yaitu jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi-aksi tertentu, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut. Asas ini dapat kita analogikan sebagai sebuah bejana berbentuk huruf U yang berisi air. Permukaan air di ruas kiri tingginya sama dengan permukaan air di ruas kanan, sehingga air dikatakan dalam keadaan kesetimbangan. Apabila kesetimbangan diganggu dengan aksi tertentu, sebagaimana menambahkan air dari luar kepada salah satu ruas, sudah tentu akan terjadi pergeseran jumlah air supaya keadaan tetap setimbang. Jika ruas kiri ditambahkan air, maka ruas kiri akan memberikan sebagian airnya ke ruas kanan. Tetapi jika ruas kiri dikurangi atau diambil, maka ruas kiri akan mengambil sebagian air dari ruas kanan. Nah, asas ini bisa kita sederhanakan dengan jika diberi, dia akan memberi, jika diambil, dia akan mengambil.
Oke, kita sekarang membahas mengenai pergeseran kesetimbangan pada masing-masing faktor yang telah disebutkan di awal tadi. Nah, yang pertama ada perubahan konsentrasi. Perhatikan reaksi tersebut. A plus B menghasilkan C, di mana zat A ditambahkan, maka konsentrasi zat A akan semakin besar. Hal ini sesuai asas yang tadi bahwa jika diberi, dia akan memberi. Maka pergeseran akan bergeser ke arah kanan dan zat C lebih banyak terbentuk. Sebaliknya, jika zat B dikurangi atau diambil, maka konsentrasi zat B akan semakin kecil. Sesuai asas bahwa jika diambil, dia akan mengambil, maka pergeseran akan bergeser ke arah kiri dan zat C akan berkurang. Dari pernyataan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika suatu zat konsentrasinya diperbesar atau ditambah, maka reaksi akan bergeser dari arah zat tersebut. Sebaliknya, lanjut ke faktor pergeseran kesetimbangan yang kedua dan yang ketiga, yaitu perubahan tekanan gas dan perubahan volume gas. Perubahan tekanan hanya berpengaruh pada gas-gas. Untuk fase padat dan fase cair, pengaruh perubahan tekanan dapat diabaikan. Robert Boyle menyatakan bahwa pada suhu tetap, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas. Oleh karena itu, memperbesar tekanan gas berarti memperkecil volume gas tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika volume diperbesar atau tekanannya diperkecil, maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Sedangkan jika volume diperkecil atau tekanannya diperbesar, maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Sementara jika jumlah koefisien kanan dan kiri sama, maka perubahan volume atau tekanan tidak akan menggeser kesetimbangan. Faktor pergeseran kesetimbangan yang ketiga yaitu perubahan suhu. Perhatikan reaksi 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3 plus 45 kilokalori. Reaksi pemuatan SO3 di atas merupakan reaksi eksoterm sebab memiliki kalor reaksi positif. Sudah tentu reaksi ke arah kiri merupakan reaksi endoterm, sehingga zat SO3 disebut zat eksoterm atau zat yang pada proses pembentukannya menghasilkan kalor, dan zat SO2 dan O2 disebut zat eksoterm atau zat yang pada proses terbentuknya memerlukan kalor. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika suhu dinaikkan, maka akan memberikan kalor dan bergeser ke arah zat yang memerlukan atau zat endoterm ke kiri. Jika suhu diturunkan, maka akan mengurangi kalor dan bergeser ke arah zat yang menghasilkan atau zat eksoterm ke arah kanan. Sesuai dengan fungsinya, katalis adalah sebagai zat yang dapat mempercepat reaksi. Nah, katalis ini berfungsi mempercepat tercapainya kesetimbangan dengan cara mempercepat reaksi maju dan reaksi balik sama besar. Jadi, katalis ini berfungsi pada awal reaksi atau sebelum kesetimbangan tercapai. Sehingga, jika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik atau setelah kesetimbangan tercapai, maka katalis berhenti berfungsi. Katalis hanya mampu mempercepat reaksi tetapi tidak dapat membuat reaksi. Jadi, katalis tidak dapat menggeser reaksi yang telah setimbang. Baik, untuk selanjutnya mengenai peranan kesetimbangan kimia dalam industri. Nah, yang pertama ada proses Haber-Bosch dalam pembuatan amonia. Nah, reaksi yang berlangsung yaitu N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3 plus 22 kilokalori. Pada suhu biasa, reaksi ini berjalan lambat sekali. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Akan tetapi, reaksi bergeser ke kiri sehingga mengurangi hasil NH3 tersebut. Pada suhu yang digunakan adalah 500 derajat Celcius. Nah, untuk mempercepat kesetimbangan dipakai katalis oksida besi agar reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan. Tekanan yang digunakan harus tinggi selama proses berlangsung. Gas N2
SO2 dan H2 harus ditambahkan, sedangkan gas NH3 yang terbentuk segera dipisahkan dari campuran dengan cara mengembunkannya. Nah, untuk yang kedua ada proses kontak dalam pembuatan asam sulfat, di mana reaksi yang berlangsung yaitu 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3 plus 45 kilokalori. SO2 dioksidasi di udara dengan menggunakan katalisator atau dahulu dipakai serbuk platina, tetapi sekarang dipakai katalis V2O5 atau vanadium pentaoksida yang lebih murah. Nah, menurut kesetimbangan di atas, makin rendah suhunya, makin banyak SO3 yang dihasilkan. Namun, reaksinya akan berjalan lambat. Maka dari itu, suhu yang dipilih adalah 400 derajat Celcius tanpa perlu dilaksanakan pada tekanan tinggi. Hasil yang diperoleh pada suhu ini sudah sekitar 98%. Demikian pembahasan mengenai materi kesetimbangan kimia. Teman-teman semuanya, semoga video pembelajaran pada materi kesetimbangan kimia ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan apabila ada salah teori saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.